Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning friends, how are you today? I hope you all in good condition. Okay friends, before we start our study today, let's open our study by reciting Basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, hari ini kita akan mempelajari tematik, tema 4, subtema 2, pekerjaan di sekitarku. Sebelum kita memulai pembelajaran, mari kita lihat terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. 1. Siswa dapat membandingkan jenis pekerjaan yang terlibat dalam suatu kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar. 2. Siswa dapat menjelaskan dampak pemanfaatan teknologi terhadap kelestarian sumber daya alam. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi contoh kegiatan pembatasan penggunaan sumber daya alam sebagai upaya pelestarian. Teman-teman, kemarin kita sudah belajar tentang kegiatan ekonomi. Ada produksi, distribusi, dan konsumsi. Berikut ini adalah kegiatan ekonomi yang terjadi pada proses penyaluran padi hingga siap menjadi nasi. Amatilah gambar berikut ini. Padi ditanam dan diolah petani hingga menjadi beras. Petani disebut sebagai produsen karena petanilah yang bekerja hingga padi dapat dipanen. Setelah padi dipanen, padi diolah menjadi beras di tempat pengolahan padi. Biasanya lokasinya tidak terlalu jauh dari lokasi pertanian. Beras yang sudah dikemas dalam karung didistribusikan ke agen beras. Kemudian, agen beras menjual beras ke pedagang beras. Pedagang beras menjual beras ke konsumen. Orang yang mengerjakan kegiatan berikut disebut sebagai distributor. Selanjutnya, masyarakat mengolah beras menjadi nasi yang siap dikonsumsi. Mereka yang mengkonsumsi nasi disebut sebagai konsumen. Teman-teman, kegiatan petani padi tadi merupakan salah satu contoh kegiatan ekonomi atau pekerjaan yang menghasilkan barang. Kegiatan jual beli bukan hanya berupa barang, tetapi ada pula yang berupa jasa. Jenis pekerjaan mereka pun bermacam-macam. Mari kita pelajari bersama-sama. Yang pertama yaitu pekerjaan yang menghasilkan barang. Pekerjaan yang menghasilkan barang adalah pekerjaan yang menghasilkan sesuatu berupa barang yang merupakan kebutuhan masyarakat. Contohnya, penjual makanan, petani, peternak, dan nelayan. Yang kedua yaitu pekerjaan yang menghasilkan jasa. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang menghasilkan pelayanan kepada masyarakat dan tidak menghasilkan barang. Contohnya, seorang guru, dokter, tukang cukur rambut, petugas kebersihan, dan petugas rumah sakit. Contoh kegiatan ekonomi selanjutnya adalah proses distribusi ikan. Perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar A, ikan ditangkap oleh nelayan yang disebut sebagai kegiatan produksi. Lalu, ikan dibawa ke pasar dan dijual di pasar yang disebut sebagai kegiatan distribusi. Kemudian, ikan diolah menjadi ikan goreng yang disebut sebagai kegiatan konsumsi. Teman-teman, dalam kegiatan ini, nelayan menggunakan perahu untuk berlayar. Perahu dibuat dari kayu, sedangkan jaringnya dibuat dari benang nilon. Kayu dan benang nilon merupakan contoh sumber daya alam. Kayu merupakan sumber daya alam yang dapat diperbaharui, sedangkan nilon merupakan sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Jadi teman-teman, setiap kegiatan ekonomi pasti memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Salah satu pekerjaan yang terlibat dalam kegiatan distribusi ikan adalah nelayan. Nelayan merupakan salah satu pekerjaan yang memanfaatkan teknologi.
Saat ini, para nelayan sudah menggunakan kapal bermesin yang dilengkapi dengan GPS atau Global Positioning System yang berguna untuk melacak keberadaan ikan. Untuk meningkatkan hasil tangkapannya, ada nelayan yang menggunakan bom ikan dan pukat harimau. Saat ini, kedua peralatan tersebut dilarang penggunaannya karena menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan. Misalnya, dapat merusak terumbu karang. Tetapi teman-teman, di Indonesia pun masih banyak nelayan yang menggunakan peralatan tradisional untuk menangkap ikan. Mari kita pelajari bersama-sama perbandingan nelayan tradisional dan nelayan modern dalam gambar diagram Venn. Berikut ini adalah diagram Venn perbandingan nelayan tradisional dan nelayan modern. Mari kita amati bersama. Kita amati mulai dari nelayan tradisional. Nelayan tradisional menggunakan perahu layar dan menggunakan peralatan tangkap sederhana. Sedangkan nelayan modern menggunakan perahu bermesin, menggunakan peralatan tangkap modern, dan memanfaatkan gelombang suara atau sonar. Namun, antara nelayan tradisional dan nelayan modern memiliki persamaan, yaitu sama-sama digunakan untuk mencari ikan, lalu menjual ikan untuk kebutuhan sehari-hari, dan mengandalkan perkiraan cuaca dan gelombang laut. Teman-teman, semua kegiatan yang berkaitan dengan pengolahan sumber daya alam harus memperhatikan kelestarian sumber daya alam agar kegiatan tersebut tidak menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan. Contohnya, nelayan tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan bom ikan karena penggunaan bom ikan dapat merusak terumbu karang dan lingkungan laut. Contoh selanjutnya, nelayan tidak boleh menangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau karena dapat menyebabkan ikan-ikan kecil akan ikut terjaring sehingga daur hidupnya terganggu. Jadi teman-teman, memperhatikan kelestarian alam bukan hanya tugas pekerja yang mengolah sumber daya alam, melainkan tugas kita semua. Kita dapat melakukannya dengan cara menghemat benda-benda yang dihasilkan dari pengolahan sumber daya alam, misalnya menghemat penggunaan kertas dan melakukan daur ulang pada barang-barang bekas. Teman-teman, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Untuk mengetahui pemahaman teman-teman, silahkan kerjakan Bupena 4B, halaman 44, muatan IPA dan IPS. Okay friends, thank you for your attention. Now, let's close our study today by reciting Hamdalah together. Alhamdulillahirabbil alamin. See you later. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.